Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Abiyai Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Sekolah Nurul Huda. Yang saya hormati Mas Ami, Mas Awan, dan Ria, dan Zara, dan para jamaah pengurus yang saya hormati dan saya. Oke, jadi pada malam hari ini saya itu akan mempresentasikan peta imajinasi. Nah, jadi ini tuh udah ganti kitab. Kemarin itu kitabnya adalah kitab, kalau misalkan kemarin itu kitab Al-Qawaid Asy-Syarhiyyah, malam ini saya akan mempresentasikan kitab nasihat orang tua. Nah, jadi kitab nasihat orang tua itu dibagi menjadi 4 cabang. Nah, cabang pertama itu adalah yang pertama itu nasihat guru kepada muridnya. Yang kedua itu mengikuti nasihat guru dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga itu kebaikan seorang guru pada seorang muridnya. Dan yang keempat itu ada tentang kesadaran diri kita sebagai murid. Nah, yang pertama, cabang yang pertama itu adalah nasihat guru kepada seorang muridnya. Nah, jadi misalkan ya, jadi cabang yang pertama itu tentang nasihat guru kepada muridnya. Nah, jadi guru itu adalah orang tua kedua kita di sekolah. Jadi misalkan kita punya orang tua di rumah, jadi orang tua kedua kita itu guru, kalau misalkan di sekolah. Terus kita itu sebagai murid itu harus mengamalkan apa yang telah diajarkan guru kita kepada kita. Jadi kita itu harus menghormati guru, tidak boleh mencemooh guru dan lain-lain. Jadi kita tuh harus menghargai, menghormati guru, kita harus menyayangi guru, dan kita itu harus mengayomi guru. Terus yang kedua itu kita tuh harus menerima dengan ikhlas, karena guru kita juga itu sudah ikhlas mengajari kita. Nah, jadi itu kita juga harus ikhlas ketika kita tuh menerima ilmu dari beliau, dan kita itu juga harus mengamalkannya, dan kita itu harus menghormati juga. Terus salah satu nasihat guru itu adalah salah satu kebaikan dari seorang guru setelah kebaikan dari orang tuanya. Kan itu sudah dijelaskan kalau misalkan kebaikan guru itu nomor 2 setelah orang tuanya. Terus, nah kita sebagai seorang murid yang sudah menerima sebuah kebaikan dari guru, kita itu harus mentaatinya dengan sholat. Kita tuh nggak boleh membantah, kita nggak boleh mencemooh, kita nggak boleh bandel, kita nggak boleh lain. Pokoknya kita tuh harus patuh sama guru. Nah, udah, itu tadi tuh cabang yang pertama. Sekarang kita beralih sama cabang yang kedua. Nah, cabang yang kedua itu tentang mengikuti nasihat-nasihat guru dan mengamalkannya. Jadi kalau misalkan kita itu sudah mendapatkan nasihat dari guru, maka kita tuh harus mengamalkannya dengan baik, dan kita harus amanah. Nah, jadi kita tuh sebagai orang terus amanah, bukan hianat. Jadi amanah itu kita tuh benar-benar mengamalkan nasihat guru itu kepada kita, dan kita benar-benar mengamalkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu contohnya tuh kayak kita tuh ya, kita juga misalkan guru tuh udah ngasih kita nasihat, nah kita tuh juga harus mengharapkan yang terbaik bagi guru kita, dan kita tuh harus mendoakan juga. Nah, itu juga termasuk amal soleh ila yaumil qiyamah ya, karena itu juga termasuk amal yang tidak akan terputus, yaitu doa dari seorang anak yang soleh. Kalau misalkan buat guru juga. Nah, itu juga yang teman menyampaikan itu juga. Nah, terus yang terbaik bagi seorang itu adalah ketika guru itu menasihatinya, dia tuh terima nasihatnya, dia menerima nasihatnya, dan dia tuh juga mengamalkan, dan dia juga mengajarkannya kepada orang lain. Itu pahalanya besar sekali. Nah, kita sebagai manusia tuh, apalagi kita kalau misalnya kita memiliki teman, itu harus bergaul sama teman kita, tidak boleh membeda-bedakan teman juga. Terus kita juga harus menghormati teman-teman kita dan yang lainnya. Terus kita juga harus memuliakan apa yang udah guru berikan kepada kita. Itu juga termasuk akhlakul karimah. Tapi lebih berbahaya jika seorang itu diberikan ilmu tapi dia tidak mengamalkan yang baik, itu bahaya banget. Nah, jadi kita sebagai seorang murid itu harus mengamalkan apa yang diajarkan guru. Sebagai hadis yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad,
Ya bunayya sebentar aku. Ya bunayya idza lam ta'lam bi nasihati fi khalwatik faqallama tuhafizu 'alayya bil ikhwan. Artinya, apabila kamu tuh sedang mengamalkan sebuah nasihat, maka seraplah sampai ke dalam-dalam dan amalkan dan jaga, dan kamu juga mengamalkan temanmu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila yang salah. Wassalamualaikum.